Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ba'd. Pemirsa sekalian yang budiman, sebelum kita belajar ngaji bareng kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, mari bersama kita berdoa agar kita dikaruniai Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Rabbal Arsyil Azim, Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai ngaji bareng kita pada kesempatan kali ini, ngaji bareng kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, monggo kami mengajarkan sekalian untuk tetap mendukung channel YouTube kita ini, Rena Ar-Rawi YouTube channel, agar lebih bermanfaat dan menebar manfaat lebih luas lagi kepada sesama. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan bahasan kita dalam mengaji kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Kemarin kita sudah berbicara atau membaca hadis panjang yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, ya. Sudah selesai. Sekarang kita lanjut kepada keterangan selanjutnya. Saya akan mulai dengan membaca nas bahasa Arabnya, ya. Wa amma min haitsul aqli, dan kemudian sementara kalau kita pelajari dengan menggunakan akal saja, falaisa, maka tuhfa fadilatul ilmi, maka fadilah keutamaan ilmu itu tidak bisa disembunyikan. Artinya kelihatan jelas fadilah, faedah, keutamaan ilmu. Kita gunakan akal saja, kita sudah dapat mengetahui fadilah ilmu tersebut. Id bihil wusulu ilallahi ta'ala. Karena apa? Dengan ilmu kita mampu untuk berusaha mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mencapai Allah bagaimana? Ya, mencapai melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah dengan ilmu. Pemirsa sekalian, karena zaman kita ini sudah sangat jauh dengan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya zaman sahabat, zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada masalah, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah, maka akan saat itu juga dapat jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jawaban itu pasti benar. Para sahabat, zaman tabi'in juga demikian, karena banyak sahabat-sahabat yang belajar langsung kepada Rasulullah, maka saat ada masalah mereka akan cepat kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sementara kita hidup pada zaman 14 abad lebih dari zaman Rasulullah SAW. Kalau tidak didasari dengan ilmu, rentan untuk salah pelaksanaan. Zaman sekarang banyak hal-hal yang mestinya tidak wajib dianggap wajib, difahami wajib, gitu ya. Hal yang sunnah terkadang dianggap wajib walaupun tidak dilafadzkan wajib, dalam hati kita ternilai wajib. Contoh saja sholat tarawih misalkan. Sholat tarawihku hukumnya ya sunnah, tetapi kalau seandainya tidak sholat tarawih pada bulan Ramadan, maka banyak tetangga-tetangga kita yang memandang sinis kepada kita. Wong bulan Ramadan kok enggak tarawih, padahal itu sunnah.
Ya sama saja kita meninggalkan puasa Senin, puasa Kamis, hukumnya sunnah biasa. Secara hukum memang kita anggap itu lebih istimewa karena memang dia hadir setahun sekali, yaitu bulan Ramadan. Tetapi hukumnya tetap sunnah. Kalau kita tidak bisa memposisikan diri dengan ilmu, maka dengan demikian terkadang kita salah dalam memahami agama. Maka mencapai apa yang diinginkan Allah, baik melaksanakan perintah atau menjauhi larangan, dengan ilmu. Wa ila qurbihi wa jiwari, dekat dengan Allah ya dengan ilmu. Kita berada seakan-akan di sekeliling Allah ya dengan ilmu. Maka dahsyat fadilah ilmu itu. Kemudian wahwas sa'adatul abadiyah. Apa itu? Yaitu kesenangan yang abadi, kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang abadi dapat kita capai dengan ilmu. Waladzah as-sarmadiyah, kenikmatan yang kekal adalah dengan ilmu kita menggapainya. Allati la yanqadi akhiruha, yang tiada akhir. Kenikmatan yang tiada akhir, kelezatan yang abadi, yang tanpa akhir, itu adalah digapai dengan ilmu, sahabat sekalian. Fa fihi izzud dunya wa sa'adatul akhirah. Dalam ilmu itu kita bisa menghargai dunia. Kita tahu bagaimana keutamaan dunia, sehingga kita bisa memposisikan diri, bukan mengagung-agungkan dunia sehingga meninggalkan akhirat. Tidak. Kita tahu mana yang harus kita lakukan di dunia, mana yang harus kita tinggalkan saat kita hidup di dunia. Wa sa'adatul akhirah, dan kebahagiaan akhirat. Maka dengan ilmu kita bisa menimbang mana untuk kepentingan dunia, mana untuk kepentingan akhirat. Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerja untuk dunia kita seakan-akan kita akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kita berbuat untuk akhirat seakan-akan besok mati, sehingga tidak ada waktu lagi untuk membuat atau mempersiapkan bekal akhirat. Itu kita gapai, kita laksanakan dengan ilmu yang mumpuni. Kalau tidak, kita salah kaprah. Ada golongan yang mengedepankan dunia, lalai terhadap akhirat. Ada golongan yang mengedepankan akhirat, meninggalkan dunia. Dua-duanya tidak pas, karena Islam imbang di antara keduanya. Mengambil bagian kita di dunia secukupnya, tapi mempersiapkan akhirat kita yang luar biasa panjangnya. Nanti kehidupan di sana akan menjadi kehidupan yang abadi. Jadi tidak meninggalkan dunia sama sekali, atau tidak bekerja untuk dunia semuanya, atau meninggalkan akhirat sama sekali, atau semuanya demi akhirat, dunia ditinggalkan. Tapi walaupun ditimbang-timbang, mendingan mengedepankan akhirat ya. Tetapi Islam tidak demikian. Rasulullah SAW mengajarkan kehidupan yang imbang antara dunia dan akhirat. Begitu sahabat sekalian. Wad dunya mazra'atul akhirah. Karena apa? Karena dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam, tempat kita bekerja, tempat kita mempersiapkan
untuk kehidupan yang lebih abadi di akhirat. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya ini dapat kita lakukan dengan baik dengan landasan pondasi ilmu. Maka dengan itu secara akal saja sebenarnya sudah kita pahami bahwa keutamaan ilmu itu hampir di atas semuanya. Semuanya harus didasari dengan ilmu. Ingin melakukan apapun harus didasari dengan ilmu. Dengan ilmu maka kita tidak akan tersesat dalam melaksanakan apa saja. Kita bisa proporsional dalam melakukan apapun. Tidak terlalu cinta, tidak terlalu benci. Tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Jadi semuanya proporsional. Dengan apa? Dengan ilmu. Maka sahabat sekalian, kalau kita mendasari apa yang kita lakukan itu dengan ilmu, maka tidak ada yang berat dan tidak ada yang ringan dalam arti lalai. Ibadah tidak dinilai dari beratnya melakukannya, tetapi dinilai dari benar melakukannya. Karena berat akhirnya kita melaksanakan misalkan sholat fardu isya 8 rakaat, berharap pahalanya lebih besar. Karena 4 biasa kita lakukan, kita tambah 4 lagi biar lebih berat rasanya agar mendapatkan pahala yang lebih besar, maka tidak benar. Yang benar adalah melakukan dengan benar sesuai dengan aturannya. Sekali lagi, dalam ibadah ukurannya bukan berat atau sulitnya sebuah ibadah itu, tapi benar atau tidak kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam kitab dan dalam as-sunnah. Bagaimana kita mempelajari itu semuanya? Dengan ilmu, sahabat sekalian. Kami kira cukup sekian ngaji bareng kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa menebar manfaat untuk sesama kita lebih luas lagi. Tetap share dan like video ini sebanyak mungkin. Dan bagi sahabat yang baru menemukan channel YouTube ini, Reno Ar-Rawi YouTube channel, kami harap bisa membantu perkembangannya dengan subscribe dan mengajak rekan-rekan kita untuk subscribe agar manfaat daripada ngaji bareng kita ini lebih luas lagi. Sampai berjumpa pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang bermanfaat dan diberi kekuatan di jalan Allah untuk selalu menuntut ilmu. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Rabbal Arsyil Azim, inna nastaudiuka bima ta'allamna fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi ya Allah ya Rabbana ya Rabbal Arsyil Azim, innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Wallahu yahdina ila daris salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.